Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk Pojoker semua. Alhamdulillah kami Kim Pojok Kata kembali menyapa pemirsa kebetulan di bulan suci Ramadan ini. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Semoga di bulan Ramadan itu kita semakin meningkatkan iman dan takwa kita agar tercapailah predikat insan kamil, insan paripurna. Nah, alhamdulillah Kim Pojok Kata kedatangan tamu yang sangat spesial ya. Very important person in Kabupaten Sambas. Yaitu Bapak Kapolres Sambas AKBP Robertus B. Heri Ananto Pratikno, Pak ya? Betul, Pak. Nah, panjang namanya, Pak. Nanti alhamdulillah itu yang sangat spesial. Sebelumnya Kim Pojok Kata juga pernah mengundang Pak Kapolres pas kebetulan momen Natalan kemarin. Jadi Pak Waka yang datang dan itu Pak Kapolres langsung. Jadi sebuah keistimewaan bagi Kim Pojok Kata. Saya mungkin untuk lebih jauhnya Pak Kapolres yang akan memperkenalkan diri. Jadi pada pagi itu sengaja karena pagi itu bulan puasa, karena biasanya Kim Pojok Kata malam. Nah, jadi kita undur pagi dan kebetulan masih namanya stamina, kemudian tenaga masih fit, jadi kita ambil pagi. Nah, pada podcast kali itu kita mengangkat soal Polres Sambas membangun zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani WBBM tahun 2021. Nah, pada podcast kali itu kita juga telah mematuhi protokol kesehatan agar lebih nyaman ngobrolnya. Saya akan renggangkan masker saya, Pak. Dan selanjutnya mungkin waktu dan tempat saya berikan ke Pak Kapolres lah. Silakanlah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Sebelum saya memperkenalkan diri, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dulu bagi saudara-saudara muslim, saudara-saudara saya. Semoga ibadah puasanya bisa berjalan kusuk dan dalam situasi pandemi ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Yang Maha Kuasa. Amin, amin. Saya di sini di Polres Sambas sudah setahun lebih, Pak, dinas. Sebelumnya saya pernah dinas di Polda Nusa Tenggara Timur 7 tahun, pernah juga dinas di Polda Kepulauan Riau, dan yang terakhir saya pernah dinas di Mabes Polri di Baharkam, Direktorat Polair selama 1 tahun. Setelah lulus dari Sesprim, kemudian dipercayakan oleh pimpinan, saya menjadi Kapolres Sambas, tepatnya tanggal 23 Desember tahun 2019. Pengalaman tugas lebih banyak di bidang reserse kriminal. Mungkin itu perkenalan singkat kami, Pak. Sebelumnya pernah jadi Kapolres mana, Pak? Saya belum pernah jadi Kapolres, ini baru pertama, tapi pengalaman dinas saya Kapolsek 5 kali, Kasat, terus Kasubdit di bagian tindak pidana tertentu di Polda. Terakhir adalah bagian pengawasan, penyidikan, perairan
Polair Mabes Polri. Jadi mun bahasa Sambas saya latuk dah Pak. Ya. Dah letuk dah. Jadi Pak Robertus Heri dah rupanya jenjangnya dah kemana-mana, dan ternyata beliau jadi Kapolres pas di Sambas ya Pak. Iya, betul. Pas di Sambas Alhamdulillah. menggantikan Pak Permadi. Permadi ya, Pak Sahib Permadi. Putra. Ya, jadi sebelum podcast saya searching sedikit Iya. Pak, tracking supaya untuk menjadi bahan. Ya. Pak Permadi, awal-awal Pak Permadi, bacuk-bacuk Pak Robertus Heri atau nyamannya saya gimana itu? Pak Heri. Kapolres atau gimana Pak? Pak Heri boleh, Ah. Pak Kapolres boleh. Pak Kapolres awal-awal setelah masuk ke Sambas kan saya lihat ada gebrakan bagus. Ya, Gebrakan bagus. Apa namanya, kedai kopi tidak salah saya. betul. Kedai kopi apa kepanjangannya? Keluhan dan aspirasi serta konsultasi polisi ya, Iya, salah betul. kedai kopi. Jadi gebrakan bagus ya Pak. Yang saya lihat lah Pak ya, subjektivitas saya mungkin anti mainstream ini Pak. Karena memang tipikal masyarakat Sambas suka nak nyantai pagi-pagi, suka nak ngenam, suka nak ngobrol, dan tampaknya di warung kopi. Jadi pas selalu momennya untuk menyerap aspirasi ya Pak. Jadi itu yang saya tangkap ya Pak ya, awal-awal Bapak masuk. Nah, selama berkiprah di Sambas, sebelum kita ke materi inti nih Pak, apa yang Bapak rasakan sampai sekarang setelah bertugas di Sambas ini Pak? Yang pertama, sebelum saya masuk Sambas dulu ya, Ya. saya ini tidak punya pengalaman dinas di Kalimantan Barat. Oh. Di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Barat. Terus saya pernah mendapatkan sejarah bahwa di Sambas ini salah satu tempat terjadinya konflik Ya. yang cukup luar biasa waktu itu. Ya. Jadi ya terus terang aja ada perasaan Ya. khawatir, jangan sampai zaman saya juga akan terjadi seperti ini. Ya. 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 Tapi begitu saya sampai, kemudian begitu saya mengenal masyarakat Sambas, mengenal anggota satu persatu, kekhawatiran itu langsung tiba-tiba hilang. Ya. Ya. Ternyata di Sambas yang konon katanya Ya. merupakan serambi Mekah Ya. Ya. untuk Kalimantan, di sini cukup religius masyarakatnya, dan saya sangat terbantu dengan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada di Sambas. Tipikal masyarakat di sini tidak jauh berbeda dengan pengalaman tugas saya waktu di Kepulauan Riau. Oh ya. Sama-sama Melayu. Melayu ya. Jadi Ya. saya tidak terlalu sulit untuk menyesuaikan. Kami paham sekali dengan budaya Melayu. Ya. Kemudian saya juga terbantu dengan seluruh personil yang ada di sini, sehingga sampai dengan saat ini alhamdulillah dalam rangka Harkamtibmas, pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat di Kabupaten Sambas ini memiliki predikat aman. Ya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, seiring berjalannya waktu ternyata ada bencana non alam, yaitu COVID-19. Covid. Nah, awal mulanya kita juga kesulitan dalam Ya. hal mensosialisasikan Ya, protokol ya. kesehatan. Iya. 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 Ya. Itu Betul. berjalan kurang lebih 1 minggu awal. Tapi begitu selanjutnya semua masyarakat mendukung. Ya. Ya. Semua masyarakat mendukung, terbukti dari pada saat kita dihantam pertama COVID itu bulan-bulan seperti ini, Maret bulan suci Ramadan juga Ya, waktu itu himbauan kita untuk melaksanakan ibadah di rumah dan sebagainya. Ternyata dari 980 sekian masjid, Masjid. itu 98% mengikuti anjuran pemerintah. Iya. Jadi artinya masyarakat sini sebenarnya peduli. Iya. Dan ini terbukti dari sampai sekarang Ya. kita masih bisa mengendalikan penyebaran COVID-19 ya. Untuk Kabupaten Sambas sendiri kita selalu update data terakhir yang terkonfirmasi 258 dari mulai COVID Ya. muncul ini. Ya. Berbeda sekali dengan Daerah lain. daerah lain yang sebelah kita, contohnya Ya. Singkawang Ya. itu sudah angkanya 1000. Ya. Nah, ini kan berarti kepatuhan masyarakat Sambas cukup luar biasa. Sebenarnya kalau kita ajak secara humanis, dia lebih menurut. Betul. Kalau saya melihat dari tipikalnya seperti itu. Betul. Kita ajak dengan cara yang informal, masyarakat lebih cepat Betul. memahami menurut himbauan dari pemerintah, himbauan dari kami. Ya manuh Pak orang Sambas Ya, ya. itu. Oh. Itu saya bangga jadinya Iya, iya. selama dinas ini. Jadi akhirnya ya
sampai dengan detik ini alhamdulillah situasi Kamtibmas aman, meskipun ada beberapa kejadian ya terkait dengan moral dan sebagainya, tapi itu hal yang wajar dalam suatu kabupaten yang akan maju. Tidak pidana yang lain saya rasa tidak ada. Ya. Memang untuk Sambas karakternya kita memiliki potensi tidak pidana narkoba yang agak tinggi. Karena letak geografis, ini sekali lagi letak geografis yang berdekatan dengan negara Malaysia. Buktinya untuk tahun ini aja kami sudah mengungkap 3 kilo yang besar ya. Yang terakhir kami kemarin mengungkap 1 kilo lagi peredaran narkoba jenis sabu-sabu. Yang dugaan kami itu memang dirembeskan, apa ya bahasa Indonesia dirembeskan, disusupkan dari Malaysia. Ya, kami Kim Purwakarta mengapresiasi Polres Sambas. Memang sejak mengawali tahun 2021 itu terutama penangkapan kasus narkoba ya. Ada berapa 4-5 kali ada salah saya sejak mengawali tahun 2021, dan apresiasi kami kepada Polres Sambas. Memang Sambas ini kan jalur berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia dan sangat rentan sekali Pak ya untuk kejahatan transnasional baik narkoba maupun terorisme. Bahkan kejahatan perbankan juga pernah ya. Ada baru. Ya. Oke Pak, itu pengantar singkat kita. Memang Pak Kapolres itu muda, ganteng dan macho ya. Sekilas. Jadi memang tidak perlu kita tagang-tagang Pak. Pak, kita bicara soal WBBM. Nah, masyarakat kita tuh perlu tahu tuh Pak apa untuk makhluk WBBM tuh. Jadi WBBM tuh intinya pojoker WBBM tuh intinya Kepolisian Republik Indonesia, dalam hal itu adalah Polres Sambas sebagai institusi pelayan publik. Dia tentu apa bahasanya ini punya SOP di dalam mencapai program-programnya. Namun bahasa kita di pihak luar tuh pandangan kita terhadap pelayanan publik di kepolisian tuh seperti apa sih? Sepertilah intinya Polres Sambas ingin menciptakan wilayah birokrasi bersih dan melayani, namanya WBBM. Dan kemarin Polres Sambas juga sudah mendapat predikat WBK Pak ya, wilayah bebas korupsi. Nah itu Pak apa Pak sejak kepemimpinan Pak Kapolres, program-program inovasi apa, unggulan apa yang ingin diciptakan dalam kepemimpinan Bapak tuh Pak terkait kita mengejar WBBM tuh Pak? Baik, terima kasih. Yang pertama perlu saya sampaikan dulu pengertian wilayah birokrasi bersih melayani. Jadi tujuannya di sini adalah kami dari institusi Polri terutama khususnya Polres Sambas mendukung program pemerintah. Ada dua sasaran utamanya. Yang pertama adalah terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. Itu larinya nanti keterkaitannya dengan pelayanan kita. Yang kedua itu peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Itu sasaran utama dari kami. Nah nanti yang akan melaksanakan penilaian ini adalah dari eksternal kami. Ada beberapa survei independen yang bekerja sama dengan kementerian terkait, dalam hal ini ada Kemenpan RB. Terus kegiatan ini ada beberapa komponen pengungkit untuk bisa meraih predikat wilayah birokrasi bersih melayani. Sebelumnya kita sudah meraih predikat wilayah birokrasi bersih, wilayah bebas korupsi. Untuk meningkatkannya ada beberapa komponen. Dalam pelaksanaan ini komponen pengungkit ini tidak bisa dipisahkan. Artinya dari 1 sampai 6 itu selalu masif, berkesinambungan dan tidak boleh putus. Dalam penilaian sampai kapanpun selesai pelayanan kita kepada masyarakat. Yang pertama adalah program dari manajemen perubahan. Ini internal kami Pak. Program ini intinya satu, menguatkan komitmen kami dulu. Kami di dalam Polri menguatkan komitmen kami untuk merubah pola pikir dan mindset. Ini terkait dengan budaya kerja yang dulu-dulunya lambat, budaya kerja yang
ya minta mengharapkan sesuatu dari masyarakat baru dan kita rubah. Ya. Nah ini udah berjalan dari program BPK kemarin. Tinggal sekarang kita tingkatkan atau optimalisasi lagi. Itu. Terus kemudian menekan adanya resistensi. Namanya perubahan di dalam suatu organisasi pasti ada resistensi. Ya. Resistensi entah itu di dalam internal maupun Betul. eksternal. Ya. Nah ini kita menekan itu supaya program ini tetap berjalan, Ya. tidak ada kendala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah program penataan tata laksana. Di sini terkait dengan efisiensi dan efektivitas waktu, Pak. Terus terkait juga dengan kinerja anggota kami yang nanti akan melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Nah, di dalam kinerja ini perlunya adanya dukungan dari teknologi. Oh ya. Apalagi sekarang adalah industri 4.0 ya. Nah, itu tantangan kita. Industri 4.0 kan zaman digital, zaman yang serba cepat. Nah, itu tantangan bagi kami supaya bisa memanfaatkan industri 4.0 tersebut. Contohnya kalau dulu masyarakat mau beli sepatu, beli pakaian harus pergi ke toko. Sekarang sekarang lewat tinggal handphone. Tinggal klik. Ada beberapa akun Tokopedia, Lazada bisa beli ya. Itu kita klik. manfaatkan teknologi itu untuk mendukung pelaksanaan tugas kita itu dalam program kedua penataan tata laksana. Terus kemudian program yang ketiga adalah penataan sistem manajemen sumber daya manusia kita. Di dalam sistem manajemen sumber daya manusia kita ini kaitannya dengan internal kami untuk penegakan disiplin, meningkatkan integritas kita selaku anggota Polri, juga kepatuhan, ketaatan dan transparansi kita. Jadi di sini kaitannya dengan kompetensi. Misalnya anggota ini memiliki kompetensi di bidang pelayanan Intelkam, ya dia bekerja sesuai dengan kompetensinya dengan pembelajarannya waktu pintar atau pelatihan. Itu nanti akhirnya akan menguatkan di program keempat, penguatkan akuntabilitas. Kalau dia sudah bekerja sesuai dengan kompetensinya, dia pasti akan profesional. Nah, larinya ke situ, ke program entap. Yang kelima adalah program pengawasan. Di sini program pengawasan itu kepatuhan kita dulu. Nah, kepatuhan kami, Pak. Di sini kita juga seluruh pejabat di Polres Sambas, alhamdulillah sekarang sudah 100% melaporkan hasil kekayaan negara. LHKPN. Sudah 100%. Pejabat yang berwenang. Nah, sudah itu bisa dicek langsung nanti di situsnya KPK itu. Wah, kita ngelaporkan sudah mendapatkan apresiasi. Seluruh jajaran. Iya. Seluruh jajaran yang memiliki kewajiban untuk melaporkan itu kita sudah laporkan. Dan sudah terdata 100%, Pak. Itu terkait dengan program pengawasan, terus penyalahgunaan wewenang. Kita mengawasi jangan sampai personil yang mengawaki terkait dengan masalah pelayanan, terus terkait dengan masalah penegakan hukum bisa menyalahgunakan wewenangnya. Nanti ada beberapa program unggulan yang akan kami sampaikan terkait dengan pengawasan ini. Yang terakhir adalah program ke-6 adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Di sini ada beberapa inovasi yang dilakukan oleh teman-teman di bidang pelayanan. Di Polri itu pelayanan pada dasarnya ada 3 aja. Yang satu pelayanan di SPKT itu terkait dengan masalah kehilangan barang, laporan pengaduan. Nah, yang kedua pelayanan di fungsi Intelkam itu kaitannya dengan masalah penerbitan surat catatan kriminalitas, ya SKCK yang biasa kita kenal sehari-hari. Ini sebagai salah satu syarat yang sampai sekarang masih digunakan oleh negara. Salah satu syarat untuk mungkin menempuh pendidikan. Untuk mendaftar ke pekerjaan. Nah, kita menerbitkan itu. Dan yang ketiga adalah pelayanan di bidang penerbitan SIM. Itu pelayanan-pelayanan kita nanti ada beberapa program yang intinya akan memudahkan masyarakat, dan sekaligus program ini menurut hemat kami bertujuan mendukung program pemerintah dalam memutus mata rantai COVID. Nah, itu. Ada beberapa program unggulan yang nanti secara tidak langsung kita memutus mata rantai COVID. Salah satunya adalah penerapan menghindari kerumunan. Itu Pak, latar belakang dulu. Siap Pak. Pak Joker, kita membuka session pertanyaan. Silakan di kolom komentar Kim Pojok Kata, Fun Fact.
untuk lebih menyemarakkan perbincangan podcast kita pada pagi itu, saya minta ada video yang bisa diputarkan oleh operator terkait soal pencanangan WBBM kemarin, Pak. Oh ya. Silakan, Om Dayu. Terus dalam hal nanti pengurusan SIM yang akan dilaksanakan penerbitannya di Satpas Polres Sambas. Terus yang kedua adalah latihan prauji SIM. Prauji SIM. Jadi di sini bagi pemohon SIM baru ya, terutama kita latih, Pak. Nanti latihannya di mana? Kalau dia lokasinya atau domisilinya di Selako, mungkin bisa dilaksanakan latihan di Polsek Selako. Kita udah menginstruksikan kepada Polsek jajaran supaya membantu masyarakat ini. Artinya biar dia terlatih begitu ujian bagi pemohon SIM baru di Polres Sambas, dia sudah bisa, tidak perlu harus gagal karena udah dilatih di dekat rumah kediamannya. Itu. Terus kemudian ada Polantas Asik, ini adalah kegiatan Polantas Asik, Pak ya. Di situ adalah kegiatan apa namanya? Menyalurkan SIM yang sudah terbit ke rumah pemohon. Jadi kadang kita di Polres itu ada beberapa kendala, contohnya gangguan jaringan internet, kemudian tiba-tiba listrik mati. Paham, Pak, betul. Namun penerbitan SIM sendiri saya jamin cuma 10 menit. Apabila ada gangguan tersebut dan tidak bisa diprediksi kapan waktunya selesai, pemohon bisa kembali ke rumah, nanti SIM-nya yang kita antar. Dan yang terakhir kemarin kita sudah berusaha, ya ini yang salah satunya adalah mendukung program pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran COVID, menghindari kerumunan. Kita melaksanakan inovasi terkait dengan registrasi from home via WhatsApp. Via WhatsApp, Pak ya? Iya. Ini khusus untuk perpanjangan ya, karena perpanjangan itu kan tidak perlu lagi ujian praktek. Jadi dalam hal ini pemohon yang sudah memiliki SIM lama, dia bisa registrasi. Registrasi lewat WA, ada nomornya nanti yang akan kita sampaikan. Di dalam registrasi tersebut sudah tertulis beberapa kolom pertanyaan, sehingga akan mempercepat proses interaksi di kantor. Jadi tinggal datang ke Satpas, ditunjukkan barcode-nya bahwa dia sudah registrasi, bayar ke bank, terbit SIM-nya. Ini betul salah satu bentuk untuk memutus rantai sehingga tidak terjadi kerumunan di kantor juga. Ini khusus di Sambas ya, Pak? Ya, ini baru di Sambas. Kami tidak membuat aplikasi yang lain-lain karena saya lihat di WA itu rata-rata lebih efektif. Jadi cukup nggak perlu install fitur apapun. Google Street nggak perlu, tinggal yang ada di WA itu diisi aja. Ini salah satu bentuk. Terus yang terakhir inovasi kami juga kita tahu di
jarak tempuh Polres Sambas dengan beberapa pemohon itu mungkin jauh. Kita siapkan ruang santai di Satpasana. Namanya ruang santai Indra Dharma Laksana. Jadi penerbitan SIM saya jamin 10 menit. Namun selesai itu apabila lelah, apabila ada pekerjaan yang terkait dengan tadi pemanfaatan teknologi, ada ruangan khusus di situ. Di situ ada jaringan internet gratis. Terus, ada internet gratis, Pak? Ada. Ada tempat untuk Photoshop, foto-foto. Untuk foto-foto. Jadi dimanjakan buku, betul ya, pengunjung ya? Ya, terus kalau kemarin sebelum bulan suci Ramadan kita siapkan kopi, teh dan sebagainya. Kalau bulan suci Ramadan untuk konsumsi yang gratis tadi kita untuk sementara silakan dulu. Mau batalkan boleh. Kalau tapi di tempat lain. Iya. Lanjut, terus Pak. Kemarin juga kita siapkan tempat untuk nyantai untuk nyanyi. Kita siapkan sedikit ruang karaoke bagi yang suka nyanyi sambil ya melepas penat sedikit. Nanti jadi baru bisa pulang. Sangat hospitality bahasa itu, Pak. Jadi saya yakin tempatnya nyaman, silakan dimanfaatkan untuk masyarakat. Kalau lelah mampir aja dan tidak dipungut biaya sama sekali. Ada Pak, ruang HP bahasanya di bandara ya? Untuk relaksasi ya? Iya, ada. Ada, Pak? Ada, tapi nggak ada tukang pijatnya. Video aja mana? Dari di? Itu terkait dengan SIM ya. Ada lagi kita inovasi terkait dengan SKCK. SKCK ini kan kebutuhannya kan temporary, artinya tidak permanen. Masyarakat SKCK ini Intelcam, Mbak ya? Iya, Intelcam. Jadi biasanya musim-musim pengurusan SKCK itu meningkat pada saat lulusan sekolah mau mendaftarkan diri ke sekolah pemerintahan atau sekolah ikatan dinas atau mau jadi pegawai. Nah, kita kemarin berusaha menjemput bola supaya tidak terjadi kerumunan di Polres juga. Kami SKCK keliling, Pak. Jadi salah satunya tempat yang tidak pemerintah ada di Dinas Kependudukan. Kami taruh di situ mobil yang akan melayani SKCK. Bagi selesai dari Distrik mereka langsung bisa ngurus SKCK di situ. Betul, Pak. Itu lebih memudahkan dan membuat masyarakat murah dalam pengurusannya. Betul. Salah satunya itu selain SKCK online yang sudah ada. Tapi SKCK online ada, Pak ya? Ada, kita sudah ada, cuma memang kendalanya mungkin beberapa tempat yang tidak ada jaringan. Kita sudah bisa ditemui di website ya, Pak ya? Ada, bisa di website, di WA itu pendaftarannya. Pendaftarannya di lewat WhatsApp aja. WA juga. Ya, lewat WA. Lanjut, Pak. Itu beberapa inovasi yang dilakukan oleh Satintelcam. Memang untuk penerbitkan kalau online tetap dia harus ke Polres untuk mengambil. Ya. Dia daftarnya hampir sama mekanismenya dengan registrasi online. Operator udah bisa ditampilkan? Kasih kode. 1, 2, Transformasi menuju Polri yang presisi, prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, yang diperkenalkan sebagai upaya menuju Polri yang lebih baik, mengedepankan kemampuan untuk memprediksi situasi dan kondisi, serta rasa tanggung jawab
yang diwujudkan dalam ucapan, sikap, perilaku, cara berpikir, sistem yang terbuka, akuntabel, humanis, responsif, dan mudah untuk diawasi. Menindaklanjuti program Kapolri dalam rangka transformasi menuju Polri yang presisi, Satlantas Polres Sambas menambahkan 2 inovasi terbaru, diantaranya 1. Registrasi from home via WhatsApp. 2. Ruang santai Endra Dharma Laksana. Registrasi from home via WhatsApp merupakan inovasi yang dibuat oleh Satlantas Polres Sambas dengan menggunakan aplikasi WhatsApp yang langsung terintegrasi dengan aplikasi Facebook dan Instagram. Adapun inovasi ini untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan registrasi, khususnya perpanjangan SIM. Oke, kembali lagi. Tadi kita udah melihat tayangan video cara membuat SIM di Polres Sambas. Nanti lebih panjangnya karena durasinya sangat panjang, 13 menitan. Nanti akan ditampilkan di Instagram Polres Sambas. Dan Kim Pojokata juga akan menampilkan di kanal-kanal kita yang ada agar semakin memudahkan Pojoker untuk mengurus SIM. Nah, banyak sekali tadi sudah dipaparkan oleh Pak Kapolres terobosan-terobosan Polres Sambas di dalam menuju wilayah birokrasi bersih melayani. Jadi memang Pak, sejak melubernya inovasi teknologi atau sekarang identik dengan revolusi industri 4.0, jadi orang sangat dimanjakan dengan teknologi Pak. Jadi dulu kita nak nangar musik harus beli kaset Pak, pintal-pintal kasetnya kusut ya. Kayak terjadilah inovasi revolusi besar-besaran di teknologi. Jadi nak nangar lagu pun cukup dah, sambil nak tidur pun buka HP Pak. Iya. Tidak perlu lagi nak beli aplikasi tip atau radio. Jadi sangat dimanjakan kita dengan teknologi. Dan Polres Sambas menyambut baik perkembangan teknologi itu dengan menciptakan berbagai inovasi. Tadi sudah disampaikan untuk Intelcam, misalkan pembuatan SKCK, ada SKCK keliling, pembuatan SIM juga udah ada gerai-gerai di
kecamatan-kecamatan besar, Pemangkat, Teluk Keramat dan sekitarnya. Kemudian, nah bagi karena juga di dalam jaringan kita juga masih belum baik, maka ada program dari mereka Polantas Asik, Pak ya. Polantas Asik untuk mengantar SIM yang sudah terbit. Nah, kemudian yang terbaru juga registrasi perpanjangan SIM itu juga bisa via WA. Nah, kita memang lebih akrab dengan WA, Pak, dibanding aplikasi-aplikasi, kecuali generasi milenial lah ya, yang sudah akrab dengan berbagai aplikasi. Nah, mungkin lebih yang saya sangat apresiasi dan applause adalah penyampaian LHKPN 100%, Pak ya. 100%, dan ini mungkin mudah-mudahan di Kalbar khususnya ini yang terbaik, Pak. Sepertinya memang belum saya dapat informasi ya terkait penyampaian LKPN yang 100% yang dilakukan oleh institusi Polri, khususnya di Kepolisian Kalimantan Barat. Mudah-mudahan Polres Sambas di bawah kepemimpinan Pak Kapolres Heri kita kembali mendapatkan penghargaan WBBM. Pak, ada lagi mungkin yang bisa disampaikan terkait program-program inovasi dalam rangka pencapaian WBBM 2021 ini, Pak? Silakan, Pak. Program-program inovasi tadi sudah saya sampaikan di awal. Ya. Di bidang fungsi lalu lintas tadi sudah jelas, ada registrasi via rumah, forum, polisi asik, latihan prajurit SIM, dan Gresatpas. Untuk di bidang Intelkam, pendidikan SKCK, programnya ada SKCK online. Terus kemudian kita melaksanakan juga SKCK mobile. Dalam hal ini secara temporary kita ke Disdukcapil sasarannya. Kenapa kok Disdukcapil? Biasanya setelah mengurus surat Disdukcapil, entah itu KTP dan sebagainya, kalau dia ada kepentingan untuk pekerjaan atau skala kedinasan, dia langsung mengurus SKCK. Makanya kita jemput di sana biar masyarakat tidak perlu ke Polres, cukup di sana langsung dilayani. Itu beberapa program. Dan terakhir tentunya dalam kegiatan program ini kita juga melaksanakan program pengawasan internal kita, Pak. Dan ini sifatnya transparan. Kami membuat program namanya Dumas Presisi, pengaduan masyarakat presisi. Itu ada di yang ada tagline-nya itu, Pak ya? Ya, ada. Program ini ada, tinggal mencatat namanya saja, Pak. Alamatnya, karena itu via WA juga. Dan akan dilayani oleh pejabat yang menangani Dumas itu, ada di sini, ada kasih program dan sebagainya. Ini kaitannya kenapa kok ada aduan masyarakat, mungkin dalam pelayanan kita masih perlu ada perbaikan, peningkatan, terus masih ada juga mungkin perilaku-perilaku yang harus kita hilangkan dalam pelayanan ke masyarakat. Pak, itu udah belum kok, udah pertanyaan tuh Pak Kapolres sih. Jadi tuh dari amun bahasa kami di pojok kata tuh pojokers, Pak. Jadi pojokers itu untuk penggemar pojok kata. Itu dari Mbak Mega Sundari. Itu enggak tahu orang mana itu ya, Matang Labung ke orang anu Bukit Seguler. Nama Mega ini laki-laki perempuan? Itu belum saya lihat, Pak. Perempuan sih, Pak. Ya, biasanya. Perempuan. Jadi Kak Mega lagi, Kak Mega, pertanyaannya bagaimana Bapak dalam memberantas narkoba? Ini agak sedikit aneh, Pak ya. Di luar ini. Di luar itu, terlebih kita wilayah perbatasan, kita juga memperapresiasi Kapolres beserta jajarannya berhasil menggagalkan penyeludupan narkoba. Ini sedikit Pak, menyentil ke soal narkoba. Baik. Terima kasih Mbak Mega ya. Mungkin ini nama Mega Sundari ini perempuan. Mudah-mudahan intinya dalam pemberantasan narkoba polisi tidak bisa bekerja sendiri. Tetap harus ada bantuan dari masyarakat yang peduli. Ini dulu. Kita melaksanakan proses penyelidikan sesuai aturan yang diatur dalam KUHP. Proses penyelidikan ada beberapa cara, undercover, pembuntutan dan sebagainya.
Terus kemudian proses penegakan hukumnya pun juga kita laksanakan transparan. Memang kejahatan transnasional terutama penyelundupan narkoba ini untuk Kabupaten Sambas cukup tinggi, Pak ya. Beberapa kali kita gagalkan, yang terakhir kemarin juga kita sudah mendapatkan 1 orang dengan barang bukti 1 kilo. Pernah juga kita mendapatkan barang bukti 1 kilo dan warga negara Malaysia. Di daerah perbatasan sana, di daerah mana? Sajingan Besar. Itu intinya kerjasama kita dengan masyarakat tentu dan instansi terkait lainnya dalam rangka pemberantasan narkoba. Pak, selanjutnya mungkin terkait narkoba, ada tidak semacam juga memudahkan masyarakat untuk pelaporan, Pak? Misalkan ada hal yang mengarah ke sini, masyarakat mudah untuk menyampaikan laporan gitu. Baik, terkait dengan narkoba ini adalah tanggung jawab. Yang perlu saya sampaikan pertama adalah ini tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab kita adalah menjaga generasi emas kita. Ya, kita sepakat tidak saya, tahu anak-anak yang terlibat itu masa depannya seperti apa. Jadi silakan masyarakat yang mengetahui, mendengar adanya suatu narkoba langsung menghubungi ke, sekarang sudah itu online itu 110. Nah, kalau dia takut identitasnya diketahui dan sebagainya, bisa langsung ke Sat Narkoba. Bisa langsung juga menghubungi ke nomor Dumas Presisi. Dumas Presisi bisa, Pak ya? Bisa juga itu untuk penyampaian informasi yang ini. Dan kami jamin untuk identitas maupun kerahasiaannya akan kami jaga. Karena memang bahaya narkoba ini bahaya yang cukup serius. Bahaya laten ini, Pak. Extraordinary. Betul, extraordinary. Oke, Pak, selanjutnya dari Bung Ersandi atau Bro Ersandi itu, apakah di Sambas sudah menyediakan, Polres maksudnya, Pak ya, layanan perpanjangan SIM online? Oh iya, tadi udah kita bahas, mungkin diperkuat sedikit lah, Pak. Jadi Pak Ersandi terima kasih Pak Ersandi pertanyaannya, tapi perlu saya sampaikan tadi udah kita jawab bahwa untuk perpanjangan SIM bisa online melalui registrasi via WA, WhatsApp. Nanti di Polres tinggal diterbitkan aja, bayar ke bank sesuai dengan PNBP, langsung bukti pembayaran diserahkan ke petugas, terbit SIM-nya. Berapa lama? 10 menit ya, Kak Pak? 10 menit, kita jamin 10 menit. 10 menit. Jadi memang semakin jelas SOP-nya, pengurusan SIM bisa online dan waktunya pun jelas. Nah, ada lagi bertunggu lama-lama, apalagi bulan puasa itu, Pak. Jadi memang cukup positif perkembangan inovasi dari Polres Sambas. Selanjutnya dari Dek Sabrina, Kak Sabrina boleh, Mbak Sabrina boleh. Pembuatan SIM gratis untuk berarti mahasiswa tuh, Pak. Oke. Mbak Sabrina, terima kasih, pertanyaan ini bagus sekali. Cek gratis tuh tuh. Kita Polres Sambas ada beberapa momen-momen tertentu akan memberikan SIM gratis. Oh gitu, Pak ya. Iya, momen-momen tertentu ini. Iya. Biasanya syaratnya cuma cukup membawa KTP. Contohnya pada saat Hari Bayangkara 1 Juli. Yang ulang tahun tanggal 1 Juli silakan datang gratis. Gitu, momen yang kedua pada saat Hari Kemerdekaan, 17 Agustus. Yang lahir pada tanggal 17 Agustus kita berikan gratis. Terkait yang lainnya kita tidak, karena itu kaitannya dengan penerimaan negara bukan pajak. Betul. Namun saya bisa jamin bahwa untuk pembuatan SIM di Polres Sambas nilainya sesuai dengan PNBP. Nilainya sesuai dengan PP sudah tertera, karena ini langsung ke bank dan tidak ada pungutan dan lain-lain. Cukup murah. Cukup murah untuk pembuatan SIM yang sudah diatur di SIM baru berapa, Pak, kira-kira, Pak? SIM baru untuk SIM A 150 ya? 150 ya? 75. 75. Perpanjangan. Nah, jadi untuk lebih 5 tahun itu. 5 tahun. 5 tahun sos lebih nang ibe. Tahu. Daripada tak belikan rokok. Nah. Jadi ada lagi ke? Oh, dari Bu Murni ke Pak Murni itu? Dari Bu Murni, Pak. Tuh melenceng sedikit gitu, Pak. Memang Sambas tuh udah jauh narkoba, susila tuh. Mudah-mudahan bukan Sambas ya.
Pak, kasus asusila selalu terjadi di Kabupaten Sambas. Bagaimana tindakan Polres dalam menanggulanginya? Bolehlah sedikit Pak Edi sentil Pak. Terima kasih. Memang untuk kasus asusila khususnya untuk tindak pidana perbuatan cabul ya. Perbuatan cabul Polres Sambas memang dalam hal ini trennya cukup tinggi. Itu tidak bisa dipungkiri. Awal-awal kita membuat program tadi rumah Quran di tiap-tiap polsek dengan sasaran satu anak-anak remaja yang usianya udah agak balik. Tapi karena COVID kita tidak bisa mengumpulkan lagi. Ada beberapa kegiatan yang kita laksanakan dalam menanggulangi ini. Yang pertama edukasi dulu. Edukasi dengan cara tadi itu meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Nah, ini program ini mulai berjalan lagi sekarang pelan-pelan dalam situasi pandemi. Kita nyampaikan di tiap-tiap kegiatan pada saat ceramah di polsek-polsek. Saya perintahkan ke polsek. Yang kedua tentunya adalah kegiatan penegakan hukum. Penegakan hukum ini ada 2 metode yang kita gunakan. Satu, sifatnya memberikan edukasi atau treatment, terutama bagi mereka yang sudah dewasa. Biasanya kan ada pacaran, sama-sama udah dewasa, hukumnya memang tidak bisa tapi kita laksanakan operasi pekat, penyakit masyarakat, mereka suruh membuat pernyataan dan sebagainya, kita sampaikan ke orang tuanya supaya orang tuanya juga membantu melakukan pengawasan. Yang kedua, penegakan hukum secara transparansi berkeadilan terhadap pelaku. Untuk kasus asusila ini berbeda jauh dengan kejahatan perkosaan yang dialami di Sambas ya. Kalau di sini kan kegiatannya tindak pidana dan perbuatan cabul. Kalau perkosaan itu cenderung dia memaksa dan sebagainya, korban tidak terlalu kena. Tapi kalau perbuatan cabul ini adalah korban dengan pelaku, biasanya korbannya adalah anak, pelakunya adalah orang yang dekat. Itu lebih cenderung kita melaksanakan penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan. Oke, Bu Murni, masih ada ke? Nah, kita sampai berapa lama tuh Pak Kapolres, banyak kesibukan tuh. Untung-untung kita dapat momen dari mereka tuh. Pak, itu mungkin terakhir Pak dari Bung Wibowo. Apa tantangan terbesar untuk mewujudkan zona integritas wilayah bebas korupsi di Sambas? Baik, terima kasih Pak Wibowo ya. Sebenarnya tantangan ini adalah tantangan yang sifatnya lebih internal. Bagaimana kami sendiri berkomitmen. Kalau masyarakat kan dari segi pelayanan, dari segi kualitas maupun kecepatan, terus biaya, masyarakat akan lebih senang. Nah, cuma kadang memang tantangan itu namanya perubahan, pasti ada resistnya di dalam. Betul. Nah, itu tantangannya cuma di dalam aja. Kalau dukungan masyarakat, saya rasa mayoritas masyarakat Kabupaten Sambas akan mendukung. Yang kemarin kita sudah membuat di dalam aplikasi itu saya mendukung Polres Sambas, banyak yang masuk. Mengirim fotonya itu tadi. Cuibon. Kami rudu banyak juga semalam ya Pak, melarang Cuibon mendukung WBBK. Jadi alhamdulillah lah jangkauannya udah ribuan malam tuh ya, Cuibon yang kami terkait dukungan WBBK. Pak, mungkin untuk pertanyaan yang mengalir dari saya ke Bapak, itu kan kebanyakan gitu, kita kehilangan SIM, kehilangan dompet yang berisi surat-surat penting dalamnya. Ada tidak terobosan misalnya lebih cepat untuk mengakses pelayanan ya Pak? Entah semacam via online atau apa namanya programnya gitu. Baik, untuk sementara untuk pelayanan surat berharga yang hilang, memang mekanismenya harus datang ke kantor. Gitu ya. Kenapa? Karena ini kaitan dengan surat berharga ini ada beberapa yang perlu datang dilaksanakan klarifikasi. saya Misalnya saya hilang BPKB. Jadi tidak serta-merta polisi akan menerbitkan surat keterangan BPKB. Beda dengan penerbitan SIM. Tapi harus diklarifikasi hilangnya di mana, karena BPKB adalah surat berharga yang berpotensi menimbulkan kejahatan. Mungkin di
laporkan hilang tapi ternyata digadekan Digadaikan. atau diambil temannya, kita nggak Betul, tahu ya. Banyak betul. surat-surat berharga yang memang Ya. ada treatment tertentu yang harus diklarifikasi kepada para pemohon. Nah, itu tidak bisa kita layani secara online. Ya. Ada beberapa pertanyaan dan harus ada beberapa klarifikasi yang ditandatangani oleh pihak yang merasa kehilangan itu. Pak, terakhir sambil saya juga menyimpulkan lah beberapa pertanyaan yang tidak sempat kita masukkan di situ terkait Pak, pengurusan kecelakaan lalu lintas, Pak. Nah, saya kan juga sering menemukan ada kejadian laka lantas di jalan. Nah, terkadang kendalanya biasanya adalah terhadap si korban yang dalam kondisi kritis, misalkan susah nak cari kendaraan untuk pengangkutan tuh, Pak. Nah, akhirnya banyak meninggal di tempat kalau misalnya keadaan kritis. Dan memang ia perlu ada tidak semacam kanal aduan yang bisa cepat untuk mengakses ke lokasi kecelakaan lalu lintas, atau bekerjasama dengan pihak puskesmas terdekat untuk penjemputan itu, Pak. Ya, terima kasih, ini terobosan yang baik sekali. Dalam hal ini sebenarnya dalam penanganan kecelakaan lalu lintas dimanapun berada ya. Kalau satuan kami lama ke TKP, kita sudah memerintahkan dari polsek setempat yang terdekat. Ya. Jadi saya sudah memerintahkan kepada Kapolsek setempat. Yang pertama datang ke TKP dan menyelamatkan korban dulu. Ya. Entah itu korban atau tersangka, pokoknya yang mengalami musibah. Ya. Itu dulu. Ya. Tidak perlu harus cari tahu siapa yang benar yang salah. Nanti Ya. ada baru petugas kami yang akan turun. Ya. Ya. Selama ini memang kerjasama dengan puskesmas sudah cukup baik sih. Memang kendalanya dari faktor komunikasi ya. Artinya biasanya setelah kecelakaan itu dilaporkannya atau diketahui oleh polisi oleh orang lain itu beberapa saat, entah setengah jam, entah ini. Nah, padahal dalam hal kecelakaan ini kecepatan yang lebih utama dalam menyelamatkan nyawa si korban. Ada call ini. center tidak bisa dihubungi, Pak? Call center di polsek masing-masing aja sekarang bisa di 110. 110 ya. 110 itu gampang. Ya. Terus yang kemudian yang kedua, terhadap korban-korban laka lantas ini kita sudah bekerja sama dengan Jasa Raharja. Nah, selama ini sudah berjalan bagus dan mereka mendapatkan santunan penuh dari Jasa Raharja. Langsung diserahkan ke korban laka lantas ini. Ya. Pak, sebenarnya nak lama dengan Bapak tuh, Pak ya. Jadi saya pun dah ngobrol juga di awal-awal dengan Pak Haji di bawah. Jadi karena memang banyak kesibukan lain dan saya lama-lama pun juga, Pak, kerongkongan saya kering juga. Dan bisa nak minum saya. Pak, mungkin untuk mengakhiri podcast kita pada pagi itu ada closing statement yang bisa disampaikan dalam kaitan zona integritas PBBM 2021 Polres Sambas ini, Pak. Baik, terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sambas yang sudah mendukung kami menjadi wilayah birokrasi bersih melayani. Semoga ini juga bisa segera terwujud. Amin, amin. Ini demi masyarakat juga yang memang berhak untuk mendapatkan pelayanan terbaik dari kami, Pak. Ini sudah kewajiban dan masyarakat berhak. Intinya di situ. Betul, betul. Terus yang kedua, tidak perlu takut lagi dengan perilaku maupun pelayanan kami. Pada kesempatan ini juga saya sampaikan bahwa kita sudah memiliki kontak Dumas Presisi. Nah, nomor teleponnya 0821 0821 5089 5089 0200. 0200. Jadi itu lewat WA saja. Di lewat situ WA. sudah ada formatnya. Tolong bagi yang mengalami terkendala terkait dengan masalah pelayanan atau mengalami permasalahan terkait dengan perilaku anggota, bisa dilaporkan di nomor tersebut dan tolong diisi identitasnya.
karena kami juga akan mengecek kebenaran. Betul. Kadang ada juga yang iseng dan sebagainya. Itu Betul. ada di situ, ada dalam kolom itu salah satunya adalah nomor KTP dan sebagainya, supaya kita gampang mengkonfirmasi lagi Betul. apa yang perilaku apa yang dialami sehingga pelaksanaan ini bisa berjalan. Itu aja, terima kasih Pak. Ada tambahan Pak? Dah cukup. Oke, Pak Joker, sebenarnya masih nak lama kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Kapolres deh, karena memang sesuatu yang berharga bagi Kim Pojokata untuk dapat menghadirkan Pak Kapolres di situ, karena memang kami Pak waktu sejak Laka Studio itu memang ancang-ancang adalah kita silaturahmi dengan Pak Kapolres pas waktu jelang pilkada kan. Yeah. Kita ingin bicara soal situasi Kamtipmas. Ada Bang Seno tidak salah datang sudah. Jadi Pak Pojokata sebenarnya nak mencari kondisi aktual Sambas ada di Pojokata Pak. Jadi Pojokata tuh tukang huru hara wacana. Wawan yang tahu. Positif. Yang positif. Jadi Pak Kapolres dan jajaran kami mengucapkan makasih banyak tuh Pak. Thank you Belonggo, thank you banget kepada Pak Kapolres dan Terima jajaran kasih sama-sama yang sudah hadir di Pojokata. Pojoker, demikian podcast Pojok Daerah kita pada pagi itu. Dukung Polres Sambas, silakan download Tweetbon Polres Sambas terkait zona integritas WBBM 2021. Nah, pasang sebanyak-banyaknya beritahu sanak dan keluarganya. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang. Ciao. Oke, makasih Pak. Terima kasih. Makasih.